Selamat datang di Kavya Science. Pada video kali ini kita akan membahas tentang flux listrik dan hubungan flux listrik ini dengan hukum Gauss. Untuk pembahasan pertama, kita akan coba untuk menuliskan terlebih dahulu definisi atau pengertian dari flux listrik. Menurut definisinya, flux listrik dapat dinyatakan sebagai jumlah garis gaya listrik atau medan listrik yang menembus sebuah penampang dengan luas A secara tegak lurus. Nah, maksud dari definisi flux ini dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan kita memiliki sebuah penampang dengan luas permukaan A. Selanjutnya, pada penampang ini kita berikan medan listrik E yang menembus penampang tersebut. Nah, flux di sini merupakan banyaknya garis gaya listrik atau medan listrik yang melewati penampang secara tegak lurus. Dan secara matematis, ini dapat dituliskan sebagai E dikali A. Dengan flux itu satuannya Newton meter kuadrat per Coulomb. E itu merupakan medan listrik dan A itu merupakan luas permukaan yang ditembus oleh medan listrik secara tegak lurus. Nah, pada definisi flux dikatakan bahwa flux merupakan medan listrik yang menembus permukaan secara tegak lurus. Namun, apa maksud tegak lurus di sini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita gambarkan ulang medan listrik dan penampang tampak dari samping ya. Nah, misalkan dari gambar dapat kita lihat bahwa medan listrik menembus luasan A. Maksud dari tegak lurus di sini, sudut yang dibentuk antara medan listrik E dan luas permukaan A itu adalah 90 derajat. Nah, jadi misalkan kita ada medan listrik arah X nih ya, dan ini ada sebuah penampang. Sudut yang dibentuk antara E dan A itu adalah 90 derajat. Atau alpanya sama dengan 90 derajat. Nah, sedangkan misalkan kita ngambil ini ada arah X ya, X, ini Y, maka si tetanya terhadap sumbu X itu 0 derajat. Jadi terhadap alpha itu sama dengan 90 derajat, dan terhadap theta itu sama dengan 0 derajat. Nah, alpha dan theta. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana jika sudut yang dibentuk antara medan listrik dan permukaan A itu tidak tegak lurus atau bukan 90 derajat? Nah, untuk kasus macam ini, misalkan kita punya medan listrik dan di sini medan listrik ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X atau membentuk sudut alpha terhadap terhadap luas permukaan. Kita tinjau tetanya ya. Nah, dari gambar dapat kita lihat kita harus bagi dulu nih ya. Si E ini pada sumbu X dan sumbu Y. Kan si E ini merupakan vektor. Medan listrik ini merupakan vektor. Nah, vektor dari medan listrik dapat diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Dari gambar dapat kita lihat ternyata vektor yang tegak lurus itu adalah vektor EX ya. Sedangkan vektor EY ini sejajar dengan luas permukaan. Jadi di sini dapat kita lihat flux itu kan merupakan perkalian tegak lurus antara E dan luas permukaan. Maka pada kasus medan listrik yang membentuk sudut theta, maka fluxnya merupakan perkalian dari EX yang tegak lurus dengan luas permukaan A. Dengan EX ini adalah E cos theta. Jadi flux listrik untuk medan yang membentuk sudut theta terhadap sumbu X itu adalah flux sama dengan E dikali cos theta dikali A. Oke? Nah, selanjutnya kita akan gunakan rumus ini untuk mencari besar flux yang dihasilkan oleh medan listrik yang menembus luas penampang pada contoh soal berikut. Jadi kita akan menggunakan rumus ini untuk mengerjakan contoh soal. Nah, contoh soal pertama,
Medan listrik dengan besar E sama dengan 7,3 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat Newton per Coulomb dilewatkan pada penampang yang memiliki luas A sama dengan 0,15 meter kuadrat. Nah, kita diminta untuk mencari besar flux jika sudut yang dibentuk adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, di sini untuk yang A sama dengan 0 derajat, berarti ini terhadap sumbu X ya, tetanya. Nah, misalkan kita punya sumbu X dan kita punya medan listrik. Kalau misalnya si medan listrik ini membentuk sudut 0 derajat, berarti otomatis dia tegak lurus ya, terhadap permukaan si medan listriknya. Nah, fluxnya, ya udah tinggal kita hitung saja. Flux sama dengan E cos theta kali A. Di sini cos theta-nya adalah cos 0 derajat. A-nya 0,15 dan E-nya itu sama dengan 7,3 kali 10 pangkat 6. Nah, ini bisa kita langsung kalikan dan kita dapatkan hasil flux sama dengan 1,095 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat per Coulomb. Nah, ini hasil untuk flux dengan medan listrik tetanya 0 derajat. Selanjutnya, kita akan coba hitung ketika theta sama dengan 30 derajat. Sama seperti sebelumnya, kita langsung masukkan rumus. Flux sama dengan E cos theta A. Nah, di sini E-nya sama dengan 7,3 kali 10 pangkat 6 dan cos theta-nya adalah cos 30 derajat. A-nya tetap 0,15. Nah, saat kita kalikan ini, kita akan dapatkan flux listrik sama dengan 0,95 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat per Coulomb. Itu untuk yang 30 derajat. Selanjutnya, untuk sudut 45 derajat, kita makin besarkan sudutnya ya. Flux yang dihasilkan adalah 7,3 dikali 10 pangkat 6 dikali cos 45 derajat dikali 0,15. Nah, flux 45 derajat ini adalah 0,77 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat per Coulomb. Dan terakhir, untuk theta 60 derajat, flux yang dihasilkan adalah 7,3 dikali 10 pangkat 6 dikali cos 60 ya. Ini salah ketik. Ini harusnya cos 60 dikali 0,15. Nah, hasilnya adalah 0,55 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat per Coulomb. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, dari perhitungan, semakin kita besarkan sudut theta-nya, berarti alpanya makin kecil ya, maka semakin kecil nilai dari si fluxnya. Nah, hal ini masuk akal dikarenakan saat kita mengubah sudutnya makin besar theta-nya, maka si E ini akan semakin sejajar dengan si penampang. Jadi untuk vektor EX yang tegak lurusnya akan semakin kecil. Oke ya, seperti itu lebih kurang ya. Nah, sekarang kan kita udah mengetahui nih bahwa jika ada medan listrik yang menembus luas permukaan A, maka akan ditimbulkan flux. Kita juga udah hitung ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika luas permukaan A ini yang sebelumnya hanya bagian potongan saja ya. Nah, si A ini sekarang kita buat melingkupi atau mengelilingi sumber muatan itu. Nah, kita mau tahu gimana bentuk medan listriknya. Untuk kasus ini kita akan bahas di hukum Gauss. Jadi misalkan ada sebuah muatan dilingkupi atau diselubungi oleh permukaan bola dengan luas permukaan A. Jadi di tengah-tengah itu ada sumber muatan Q positif. Nah, Q positif itu diselubungi oleh luas permukaan A. Nah, luas permukaan ini luas permukaan tertutup, bentuknya bola. Seperti yang kita ketahui, sebuah muatan akan menimbulkan medan listrik ke segala arah. Nah, dikarenakan medan listrik yang dihasilkan segala arah, maka
medan listrik E ini akan menembus setiap permukaan dari benda, ya kan? Nah, dengan demikian, flux yang dihasilkan adalah integral tertutup dari E dA. Nah, dikarenakan E-nya konstan, jadi kita tinggal kalikan antara E dengan integral tertutup dA. Integral tertutup dA ini sama dengan luas permukaan dari si A. Maksudnya luas permukaan dari permukaan yang menutupi atau menyelubungi si muatan. Nah, di sini luas permukaannya adalah luas permukaan bola, maka integral dA ini sama dengan luas permukaan bola. Nah, flux sama dengan E dikali 4pi R kuadrat. Nah, jadi itu flux untuk kasus kali ini. Kasus sebuah muatan yang diselubungi oleh luas permukaan berbentuk bola. Nah, ada kasus yang menarik pada contoh ini. Dikatakan, pada suatu permukaan tertutup dapat berlaku yang namanya hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini menyatakan bahwa jumlah flux listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Jadi, misalkan kita punya flux listrik, ya, maka besar flux listrik ini akan sebanding dengan besar muatan yang ada di tengah ini. Nah, apa hal yang bisa kita dapat dari itu? Nah, kayak gini. Jadi misalkan kita punya hukum Gauss, itu flux sama dengan Q per epsilon 0. Q ini adalah muatan dari sumber ya. Dan flux kita tahu juga itu sama dengan E dikali 4pi R kuadrat. Ya kan? Nah, dengan demikian dapat dituliskan E dikali 4pi R kuadrat itu sama dengan Q per epsilon 0. Nah, sekarang kita bisa mencari medan listrik dari persamaan ini. Kita bisa mencari rumus medan listrik dari persamaan kiri dan kanan ini. Nah, tinggal 4pi R kuadrat ini diturunkan ke bawah. Dan kita ingat, kalau misalnya 1/4pi epsilon 0 itu sama dengan K, maka kita dapat peroleh medan listrik dari sebuah sumber muatan itu sama dengan E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, jadi ternyata kita bisa menentukan rumus medan listrik dari hukum Gauss, gitu ya. Nah, kita udah coba tentukan yang bentuk bola ini. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa share, like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info update terbaru dari Kavya Science. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Kavya Science.